Hey teman-teman, pernah nggak kalian dengar cerita horor dari Gunung Merapi? Malam ini gue bakal bawa kalian ke salah satu kisah paling ngeri yang pernah terjadi di pos 4. Bayangin, kalian lagi sendirian di tengah kabut, angin dingin menusuk tulang. Tiba-tiba ada sosok putih melayang di depan kalian. Yup, pocong yang bikin bulu kuduk merinding. Tapi ini bukan sekadar cerita horor biasa. Kisah ini nyata dialami pendaki yang pernah berada di sana. Jadi siapin diri kalian, tarik selimut lebih rapat, dan ikuti perjalanan kami menembus kabut misteri pos 4. Malam mulai turun saat Rudi, Dika, dan Agus menapaki jalur pendakian menuju pos 4 Gunung Merapi. Angin dingin menusuk tulang, dan kabut tebal mulai menutupi pepohonan di sekitar. Cahaya senter mereka menari-nari di antara ranting-ranting, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak seolah hidup. Rudi, Dika, pastikan sentermu tetap menyala. Malam ini kelihatan lebih gelap dari biasanya. Kak, santai Rudi, aku sudah mengecek baterainya. Tapi jujur, kabut ini bikin merinding. Mereka terus berjalan, hati berdebar saat suara alam terasa lebih hidup. Burung hantu terdengar jauh di atas pohon, dan daun-daun kering yang tertiup angin terdengar seperti langkah kaki manusia. Agus menoleh ke belakang beberapa kali, merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Agus, kalian dengar nggak itu? Rasanya ada langkah kaki di belakang kita. Rudi, jangan takut Agus. Itu cuma suara kita sendiri atau mungkin hewan liar. Namun, semakin mereka melangkah, suara itu tidak hilang. Justru semakin jelas, seperti ada sosok yang sengaja mengikuti. Bayangan pohon terlihat bergoyang, meski angin hampir tak terasa. Rasa takut mulai merayapi mereka, meski mereka mencoba menahan panik. Dika, aku nggak suka ini. Rasanya kayak ada yang ngikutin kita. Agus, aku juga nggak nyaman. Tapi kita harus tetap jalan. Nggak mungkin balik sekarang. Saat mereka menanjak lebih tinggi, kabut semakin pekat. Rudi mencoba mengatur napas dan menenangkan diri. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena medan, tapi juga karena rasa takut yang mulai menghimpit. Cahaya senter mereka kadang menyingkap bayangan samar yang terlihat seperti sosok manusia. Rudi, lihat itu, ada sesuatu bergerak di antara pepohonan. Dika, itu pasti bayangan pohon, jangan lebay Rud. Tapi Agus tak bisa menahan diri untuk menoleh ke belakang lagi. Sosok itu sepertinya semakin dekat. Ia tidak berbicara, tapi kehadirannya terasa menekan, membuat udara di sekitar mereka lebih dingin. Tangan Agus gemetar saat memegang senter. Agus, rasanya kayak ada yang ikut kita. Aku nggak bohong. Rudi, tenang, jangan panik. Kita cuma perlu fokus ke depan. Mereka terus berjalan. Suara daun yang terinjak terdengar lebih keras dari sebelumnya, seolah diiringi langkah-langkah tak kasat mata. Sesekali, mereka berhenti dan saling bertukar pandang, takut untuk menoleh. Malam itu, pos 4 terasa lebih jauh dari biasanya, dan ketegangan mulai memuncak di hati mereka. Dika, kalau kita sampai di pos 4 sebelum tengah malam, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Agus, aku cuma berharap itu benar, tapi rasanya malam ini berbeda guys. Rasa takut, ketegangan, dan suara-suara misterius menuntun mereka memasuki hutan gelap yang disebut pendaki sebagai jalur bayangan Merapi. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke sesuatu yang tak terlihat, namun nyata terasa. Malam itu, mereka belum tahu bahwa sosok misterius akan segera menampakkan diri di hadapan mereka. Rudi, siapkan dirimu. Kita harus sampai di pos 4. Apapun yang terjadi, jangan pisah. Setelah berjam-jam menanjak melewati hutan lebat dan jalur berbatu,
Rudy, Dika, dan Agus akhirnya melihat cahaya redup yang menandakan pos 4 Gunung Merapi. Pos itu berdiri sunyi di antara pepohonan tinggi, seolah terisolasi dari dunia. Kabut malam menutupi hampir seluruh bagian pos, membuat bangunan kayu itu terlihat seperti bayangan samar yang melayang di kegelapan. Dika, rasanya kita sampai di pos 4 lebih cepat dari yang kukira. Tapi kenapa suasananya aneh ya? Rudy, aku juga merasakan itu. Biasanya ada pendaki lain di sini, tapi malam ini kosong. Agus menatap sekeliling dengan waspada. Angin dingin menerpa wajahnya dan suara ranting patah terdengar di dekat semak-semak. Ia menahan napas, mencoba menenangkan diri. Suara-suara alam yang biasanya menenangkan kini terasa menakutkan, seperti ada yang mengawasi dari balik bayangan. Agus, kalian dengar nggak? Sepertinya ada sesuatu di belakang kita. Dika, aku nggak dengar apa-apa, Agus. Coba jangan terlalu paranoid. Mereka mendirikan tenda di dekat pos, menyalakan api unggun yang memancarkan cahaya hangat di tengah kegelapan. Namun, cahaya itu seolah menyoroti lebih banyak bayangan di sekitar hutan, bukan menghilangkannya. Setiap kali mereka menoleh, pepohonan tampak bergerak, meski angin hampir tak terasa. Rudy, lihat itu, bayangan di balik pohon itu bergerak sendiri. Dika, jangan bilang itu hantu, Rud. Pasti cuma ilusi karena cahaya api. Agus semakin gelisah. Suara-suara langkah yang tidak jelas, sumbernya terdengar semakin dekat. Ia memegang senter lebih erat, berharap bisa melihat sosok yang mengikuti mereka tadi di jalur. Tapi malam itu, hanya kabut tebal dan bayangan yang bergerak-gerak membuatnya semakin takut. Agus, aku nggak suka ini. Rasanya kita nggak sendirian di sini. Rudy, tenang. Mungkin cuma hewan, tapi tetap waspada. Ketegangan meningkat saat bayangan itu semakin jelas. Dari balik kabut, mereka melihat sesosok putih yang melayang di atas tanah, seperti kain terikat yang bergerak tanpa angin. Sosok itu tampak familiar, namun mengerikan. Pocong. Jantung mereka berdegup kencang, dan udara seakan membeku di sekitar mereka. Dika, itu pocong. Aku lihat jelas. Agus, tidak mungkin. Rud, kita harus keluar dari sini. Rudy berusaha menenangkan mereka berdua. Ia tahu panik tidak akan membantu, tapi ketakutan sudah menjerat mereka. Sosok putih itu bergerak perlahan, namun pasti seolah menyadari kehadiran mereka. Malam itu, pos 4 yang biasanya hanya sekadar tempat istirahat berubah menjadi labirin ketegangan yang menakutkan. Rudy, jangan bergerak sendiri, tetap bersama-sama. Kita harus bertahan sampai pagi. Dika, tapi aku merasa dia semakin dekat. Kabut malam menyelimuti seluruh pos, membuat sosok pocong itu terlihat semakin nyata. Suara ranting patah, hembusan angin, dan desah halus seperti bisikan misterius membuat mereka sadar bahwa malam di pos 4 kali ini berbeda dari semua pendakian yang pernah mereka lakukan. Malam itu, ketakutan dan penasaran bercampur menjadi satu, menanti kejadian yang lebih mengerikan di depan mereka. Kabut malam semakin tebal di pos 4. Rudy, Dika, dan Agus duduk di dekat api unggun, mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut tidak juga hilang. Bayangan putih yang sempat terlihat dari kejauhan kini terasa lebih nyata, dan setiap kali mereka menoleh, seolah sosok itu bergerak lebih dekat. Rudy, aku nggak percaya apa yang kulihat tadi. Itu bukan bayangan biasa, itu pocong. Dika, Rud, jangan lebay. Mungkin cuma ilusi karena api unggun dan kabut tebal. Agus menggeleng, wajahnya pucat. Ia merasa ada sesuatu yang menatap dari balik pepohonan. Napasnya tersengal,
Tangan gemetar memegang senter. Suara ranting patah terdengar lagi, semakin dekat dengan mereka. Agus, aku nggak bohong. Ada sesuatu yang bergerak di balik pohon itu. Rudy, tenang, jangan panik. Kita harus tetap bersama dan jangan menoleh terlalu sering. Tiba-tiba, di antara kabut, terlihat sosok putih melayang tanpa suara. Matanya kosong, kain kafan menempel rapat, dan kepala terpuntir. Rudy menahan napas, takut jika sosok itu menyadari kehadiran mereka. Dika, lihat, itu benar-benar pocong. Aku nggak salah lihat. Agus, kita harus lari, Ruth. Aku nggak mau tinggal di sini. Mereka bangkit dari tempat duduk, tetapi sosok itu bergerak lebih cepat dari yang mereka kira. Suara kain yang melayang menambah ketegangan, seolah menampar rasa takut mereka satu persatu. Rudy mencoba menenangkan teman-temannya, meski hatinya sendiri juga dipenuhi kecemasan. Rudy, kita jangan pisah. Ikuti aku, tetap di jalur ini. Dika, rasanya dia semakin dekat. Aku bisa merasakan dingin yang keluar dari sosok itu. Agus menggigil, napasnya tersengal, dan setiap langkah terasa berat. Sosok pocong itu tampak mengikuti dengan kecepatan yang tidak wajar, selalu muncul di arah yang berbeda, seolah membaca pikiran mereka. Mereka berlari menembus kabut, tapi pos 4 seakan menjadi labirin yang tidak pernah berakhir. Agus, aku nggak sanggup lagi, Ruth. Kita nggak akan selamat kalau begini terus. Rudy, kita harus selamatkan diri dulu. Fokus pada jalur, jangan takut. Sambil berlari, mereka mendengar desaan halus yang seolah berasal dari sosok itu. Suara itu menembus telinga dan merayap ke dalam tulang, menimbulkan rasa dingin yang menusuk ke hati. Mereka bisa merasakan energi aneh di udara, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Dika, apakah ini nyata? Apa ini benar-benar terjadi? Rudy, ya, ini nyata. Kita harus bertahan sampai pagi. Malam itu, ketakutan mereka memuncak. Sosok pocong di pos 4 bukan sekadar bayangan. Ia nyata, menakutkan, dan hadir untuk menguji keberanian mereka. Setiap detik terasa seperti selamanya, dan mereka mulai menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang mendaki gunung, tetapi tentang menghadapi sesuatu yang tak terlihat, namun memaksa mereka merasakan horor sejati. Rudy, Dika, dan Agus berlari menuruni jalur berbatu menuju pos 3, tapi sosok pocong itu tetap mengintai mereka di kabut tebal. Setiap langkah terdengar seperti gema, tapi di antara gema itu ada desahan halus yang mengikuti mereka, menambah ketegangan yang sudah mencekam. Agus, Ruth, kenapa dia bisa secepat ini? Aku nggak sanggup lagi. Rudy, tetap lari, jangan berhenti. Kita harus sampai ke tempat aman. Dika menoleh sesekali, wajahnya pucat, napas tersengal, dan matanya menatap sosok putih itu yang selalu muncul di arah mereka. Sosok itu melayang tanpa suara, kain kafan berkibar meski angin hampir tidak terasa. Setiap kali mereka mencoba mempercepat langkah, seolah sosok itu juga menyesuaikan kecepatannya. Dika, aku nggak percaya ini. Dia selalu di depan kita. Bagaimana bisa? Agus, kita harus lari lebih cepat, Ruth. Aku nggak mau jadi korban berikutnya. Mereka menuruni jalan setapak yang curam. Kaki tersandung akar pohon dan batu licin, tapi tidak ada waktu untuk berhenti. Rudy memegang lengan Dika, menariknya agar tetap sejalan. Sementara Agus terus menatap ke belakang dengan ketakutan. Suara langkah mereka bercampur dengan desahan misterius dari sosok pocong, menciptakan irama horor yang membuat adrenalin mereka melonjak. Rudy, jangan lihat ke belakang, fokus ke depan, jangan sampai terpisah. Dika, aku nggak bisa, Ruth. Rasanya dia selalu di dekat kita, aku bisa merasakannya.
Tiba-tiba dari balik kabut, sosok itu muncul lebih jelas. Kepala terpuntir, kain putih kusut, dan mata kosong yang menatap langsung ke arah mereka. Hawa dingin menusuk kulit dan mereka bisa merasakan aura yang menekan hingga hampir membuat mereka terhenti. Agus, aku nggak sanggup lagi. Ruth, kita nggak akan selamat kalau begini terus. Rudy, kita harus, jangan menyerah. Ada jalan di depan sana, tetap lari. Mereka menemukan batang pohon besar yang bisa dijadikan tempat berlindung sejenak. Nafas mereka memburu, hati berdetak kencang, tapi sosok pocong itu tetap mengintai dari kejauhan. Cahaya senter mereka menembus kabut, menyorot sosok putih itu, namun ia tetap tidak bergerak seperti manusia biasa. Dika, rasanya nggak nyata. Bagaimana bisa dia ada di mana-mana dalam sekejap? Agus, ini bukan manusia, Ruth. Aku yakin ini roh. Rudy menenangkan teman-temannya, meski ia sendiri merasa takut. Ia tahu mereka harus tetap fokus dan tidak berpikir terlalu jauh, karena kepanikan hanya akan membuat mereka tersesat di hutan gelap. Mereka melanjutkan lari, berpindah dari satu titik aman ke titik berikutnya, berharap bisa menemukan Mbah Marijan atau base camp terdekat. Rudy, kita akan selamat kalau tetap bersama. Jangan pisah, apapun yang terjadi. Malam itu, pos 4 Gunung Merapi berubah menjadi medan ketakutan yang nyata. Sosok pocong tidak hanya mengejar mereka, tetapi juga menghadirkan rasa dingin, ketakutan, dan misteri yang membuat mereka sadar bahwa gunung ini menyimpan rahasia yang tidak boleh dianggap remeh. Setiap langkah adalah perjuangan untuk bertahan hidup, menghadapi sosok yang melayang di kegelapan dengan kecepatan dan kesadaran yang hampir manusiawi. Setelah berlari menuruni jalur berliku, napas mereka tersengal dan kaki terasa lelah. Rudy, Dika, dan Agus hampir putus asa. Kabut malam masih menyelimuti hutan dan sosok pocong seakan terus mengintai dari kejauhan. Tiba-tiba, di persimpangan jalur, mereka melihat sosok pria tua berdiri di bawah cahaya redup bulan, mengenakan pakaian tradisional Jawa yang lusuh tapi rapi. Rudy, siapa itu? Kenapa berdiri di tengah malam begini? Dika, aku nggak tahu, tapi dia terlihat seperti juru kunci gunung. Agus menatap dengan wajah pucat, masih terengah-engah. Sosok pria tua itu tersenyum lembut dan menatap mereka dengan mata yang seolah menembus kabut. Suasana aneh menyelimuti mereka. Tak ada rasa takut, hanya ketenangan yang aneh. Mbah Marijan, anak-anak, kenapa kalian lari ketakutan di malam yang sepi ini? Rudy, Pak, kami dikejar oleh pocong di pos 4. Kami nggak tahu harus berbuat apa. Mbah Marijan, tenang. Itu bukan semata-mata hantu untuk menakuti kalian. Itu adalah ujian, bagian dari Gunung Merapi yang menjaga keseimbangan. Mereka mendekat, masing-masing merasa lega tapi juga penasaran. Agus masih menggigil, sedangkan Dika mencoba menenangkan diri sambil menatap sosok pocong yang kini terlihat menepi di balik pepohonan. Mbah Marijan berjalan pelan menuju mereka, langkahnya mantap dan tenang, seolah membaca ketakutan mereka. Agus, Pak, apa maksud ujian ini? Kenapa kami diikuti oleh pocong itu? Mbah Marijan, setiap pendaki yang melintasi pos 4 akan menghadapi roh yang belum tenang. Itu bukan untuk mencelakai, tapi untuk menguji keberanian dan niat kalian. Rudy menelan ludah, mencoba memahami kata-kata pria tua itu. Ia merasakan aura ketenangan dari Mbah Marijan, seolah semua ketakutan yang menghantui mereka mulai sedikit mereda. Sosok pocong yang menakutkan itu tampak diam, seolah menghormati kehadiran juru kunci gunung. Dika,
Jadi, kami harus melakukan apa, Pak? Supaya pocong itu nggak mengikuti lagi. Mbah Marijan, kalian harus tetap tenang, menghormati alam, dan melakukan ritual sederhana. Menyalakan api, membaca doa, serta memberi tanda penghormatan pada leluhur yang menjaga gunung ini. Agus mengangguk, meski masih takut. Ia mulai mengikuti arahan Mbah Marijan. Mereka menyalakan api unggun di sekitar pos, menaburkan bunga, dan membaca doa bersama. Suasana di pos 4 perlahan berubah. Kabut terasa lebih ringan. Angin malam tidak lagi menusuk, dan bayangan yang menakutkan tampak menghilang ke dalam gelap. Rudi, terima kasih, Pak. Kami merasa lebih aman sekarang. Mbah Marijan, ingat, anak-anak, Gunung Merapi penuh misteri. Hormati setiap roh yang ada di sini. Dengan niat baik, kalian akan selamat. Malam itu, ketakutan mereka berubah menjadi rasa hormat dan kekaguman. Sosok pocong yang sebelumnya menakutkan kini seakan menjadi pelajaran, bukan ancaman. Pos 4 bukan lagi sekadar tempat istirahat, tetapi titik di mana manusia diingatkan untuk hidup berdampingan dengan alam dan roh-roh yang menjaga keseimbangannya. Setelah pertemuan itu, Rudi, Dika, dan Agus duduk di sekitar api unggun bersama Mbah Marijan. Kabut mulai menipis, tapi hawa dingin masih menyelimuti pos 4. Mbah Marijan menaruh beberapa dupa dan bunga di tanah, menjadikannya pusat ritual sederhana. Setiap gerakan tampak sakral, menimbulkan rasa tenang, meski ketegangan masih terasa. Mbah Marijan, anak-anak, kalian harus fokus dan ikuti aku. Ritual ini untuk menenangkan roh yang gelisah di pos 4. Rudi, baik, Pak, kami akan melakukan apapun yang perlu. Dika menatap bunga dan dupa dengan heran, tidak biasa melakukan ritual seperti ini. Namun aura Mbah Marijan membuatnya yakin bahwa ini bukan sekadar formalitas. Sosok pocong yang semula menakutkan kini terlihat menjauh, seolah memahami makna dari ritual itu. Dika, Pak, apakah pocong itu benar-benar akan pergi kalau kita melakukan ritual ini? Mbah Marijan, dia tidak akan menyakiti kalian, tapi hanya akan tetap gelisah jika tidak dihormati. Dengan doa dan bunga, kita menunjukkan niat baik. Agus masih gemetar. Tangannya memegang senter yang sekarang diarahkan ke api unggun. Cahaya kuning dari api menari di wajah mereka, memperlihatkan campuran takut dan harapan. Mbah Marijan mulai membaca doa dengan suara pelan namun mantap, dan mereka mengikuti setiap kata. Agus, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Udara tidak lagi menekan kita seperti tadi. Rudi, iya, aku juga merasakannya. Rasanya lebih ringan, tapi tetap menegangkan. Mbah Marijan menaburkan bunga-bunga di sekeliling pos, membentuk lingkaran sakral. Ia menjelaskan makna setiap gerakan dan mengingatkan mereka untuk menghormati alam serta roh-roh yang menjaga gunung. Setiap kata yang diucapkan terasa membawa energi yang berbeda, membuat pos 4 seakan tidak lagi menyeramkan. Mbah Marijan, ingat, ritual ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberi keseimbangan. Alam ini memiliki caranya sendiri untuk menguji manusia. Dika, aku mulai mengerti sekarang. Selama ini aku hanya takut tanpa memahami. Agus menarik napas panjang, menatap sisa kabut di sekitar mereka. Sosok pocong yang semula melayang di antara pepohonan kini perlahan menghilang, seakan meyakinkan mereka bahwa ritual itu diterima. Api unggun memantulkan bayangan pepohonan, menciptakan suasana hening, tapi penuh makna. Rudi, terima kasih, Pak. Kami benar-benar merasa lebih tenang sekarang. Mbah Marijan, kalian harus ingat, anak-anak, hormati gunung dan roh-rohnya. Itu yang akan menjaga kalian di setiap pendakian.
Malam itu, pos 4 Gunung Merapi berubah dari tempat menakutkan menjadi titik pembelajaran. Rasa takut mereka berangsur menjadi hormat, dan pengalaman menghadapi sosok misterius mengajarkan mereka arti keberanian, kesabaran, dan kerendahan hati. Ritual penangkal bukan sekadar tindakan fisik, tapi pengingat bahwa alam dan dunia gaib memiliki kekuatan yang harus dihormati. Beberapa jam setelah ritual, Rudy, Dika, dan Agus memutuskan untuk kembali ke pos 4. Mereka harus mengambil beberapa perlengkapan yang tertinggal saat panik sebelumnya. Kabut mulai menipis, tapi udara malam masih dingin, menusuk tulang. Setiap langkah terasa berat karena ketegangan sebelumnya belum sepenuhnya hilang. Rudy, kita harus cepat. Jangan lama-lama di sini, tapi tetap waspada. Dika, aku masih nggak nyaman, Rud. Rasanya ada yang mengawasi. Agus menggenggam senter lebih erat. Matanya terus menelusuri bayangan pepohonan di sekeliling jalur. Suara daun yang tersapu angin terdengar seperti bisikan halus, membuat mereka sesekali berhenti untuk memastikan jalur aman. Pos 4 yang sebelumnya menakutkan kini terlihat lebih familiar, tapi tetap menyimpan misteri yang sulit dijelaskan. Agus, rasanya berbeda, tapi aku tetap merasa ada yang aneh. Rudy, itu wajar. Kita baru saja menghadapi sesuatu yang nggak biasa. Tapi percayalah, ritual tadi membantu menenangkan suasana. Saat mereka mendekati pos, bayangan-bayangan di sekitarnya tampak lebih hidup. Namun kali ini, mereka merasakannya bukan sebagai ancaman, melainkan energi yang menunggu untuk diakui dan dihormati. Sosok pocong yang dulu mengejar mereka tidak terlihat, seolah mundur saat mereka menghormati lingkaran bunga dan doa yang ditinggalkan. Dika, aku melihat bayangan itu lagi, tapi sepertinya dia nggak agresif. Agus, iya, sepertinya dia cuma mengawasi. Rasanya lebih tenang. Mereka mengambil perlengkapan yang tertinggal di tenda, tetap saling menjaga jarak satu sama lain. Setiap langkah terasa hati-hati karena mereka tahu bahwa pos 4 bukan tempat biasa. Pengalaman horor sebelumnya membuat mereka lebih sadar bahwa gunung ini penuh roh-roh yang harus dihormati, bukan ditakuti. Rudy, ambil semua barang dengan cepat. Jangan buang waktu. Kita harus segera turun. Dika, setelah ini, aku nggak akan pernah menyepelekan cerita pendaki lain tentang pos 4. Agus mengangguk, matanya sesekali menoleh ke pepohonan di sekeliling. Ia merasakan udara yang berbeda dari sebelumnya. Lebih ringan, tapi tetap ada sensasi aneh yang membuatnya waspada. Sosok pocong mungkin sudah tidak mengejar mereka, tapi pengalaman malam itu tetap membekas di hati mereka. Agus, aku rasa ritual tadi benar-benar berhasil, tapi tetap saja rasanya seperti ada yang melihat kita. Rudy, ya, itu wajar. Gunung Merapi punya cara sendiri untuk mengingatkan kita agar tetap menghormati alam dan roh-rohnya. Setelah memastikan semua perlengkapan telah dibawa, mereka menatap pos 4 sekali lagi. Tempat itu kini tidak hanya menjadi lokasi horor, tetapi juga simbol pelajaran dan pengalaman spiritual. Mereka meninggalkan pos 4 dengan hati yang lebih tenang, namun tetap menyadari bahwa gunung ini menyimpan misteri yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh akal manusia. Dika, aku nggak akan lupa malam ini, Ruth. Pos 4 akan selalu jadi bagian dari pengalaman kita. Rudy, begitu juga aku. Semoga pengalaman ini mengingatkan kita untuk selalu hormati gunung. Malam itu, ketegangan berangsur menjadi hormat, dan pos 4 tetap menjadi simbol mistis di Gunung Merapi yang akan selalu dikenang oleh para pendaki.
Setelah meninggalkan pos 4, Rudy, Dika, dan Agus menuruni jalur pendakian menuju base camp. Kaki mereka lelah, tubuh terasa pegal, tetapi perasaan lega mulai menguasai hati mereka. Kabut yang menyelimuti hutan malam itu mulai menghilang, digantikan udara dingin pagi yang membawa ketenangan. Rudy, akhirnya kita selamat sampai turun, rasanya lega banget. Dika, aku masih gak percaya apa yang kita alami tadi malam. Sosok itu, pocong itu nyata. Agus mengangguk sambil menatap pepohonan yang mulai diterangi cahaya matahari. Ia menarik napas panjang, mencoba melepaskan ketegangan yang menumpuk. Perasaan takut perlahan digantikan rasa syukur karena mereka berhasil melalui malam yang menakutkan itu. Agus, aku gak akan pernah melupakan malam itu. Rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. Rudy, iya, tapi malam itu juga ngajarin kita banyak hal tentang keberanian dan menghormati alam. Mereka berjalan dengan langkah lebih santai, namun tetap waspada. Setiap suara ranting yang patah membuat mereka menoleh sebentar, refleks dari pengalaman malam sebelumnya. Tapi kali ini mereka bisa tertawa kecil, menyadari betapa paniknya mereka semalam. Dika, ingat nggak waktu kita hampir panik karena bayangan di pohon itu? Sekarang cuma terasa lucu. Agus, lucu sih, tapi nggak akan aku ulangin lagi, Rudy. Pos 4 itu benar-benar ngeri. Rudy menatap ke arah gunung yang mereka daki. Puncak Merapi yang megah terlihat gagah di bawah cahaya pagi. Ia menyadari bahwa pengalaman horor itu bukan hanya tentang takut, tapi juga tentang pelajaran yang mendalam tentang alam, roh, dan rasa hormat yang harus selalu ada. Rudy, gunung ini indah, tapi juga penuh misteri. Kita harus selalu ingat itu. Dika, aku janji, setelah ini aku bakal lebih menghormati gunung, bukan cuma sebagai tempat mendaki. Agus tersenyum, meski masih sedikit gemetar. Mereka mulai melihat base camp di kejauhan, tanda bahwa perjalanan mereka hampir selesai. Namun pengalaman di pos 4 tetap membekas di ingatan mereka, seakan menjadi cerita yang tak akan hilang seumur hidup. Agus, aku rasa malam itu bakal selalu jadi cerita yang kita ceritain nanti ke siapapun yang mau dengar. Rudy, betul, tapi bukan cuma cerita horor. Ini juga pengalaman spiritual, pelajaran hidup. Ketika mereka sampai di base camp, matahari mulai menembus pepohonan, dan suasana pagi memberikan rasa aman yang jauh berbeda dari malam sebelumnya. Mereka duduk sejenak, menenangkan diri, sambil mengingat kembali semua yang terjadi di pos 4. Sosok pocong, kabut, dan ritual bersama Mbah Marijan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dika, aku nggak bakal lupa rasanya panik, takut, dan akhirnya lega setelah ritual itu. Rudy, kita beruntung bisa melewati semua itu. Semoga pengalaman ini bikin kita lebih bijak menghadapi alam dan misterinya. Pulang dari gunung itu, ketiganya membawa lebih dari sekadar perlengkapan mendaki. Mereka membawa kenangan, pelajaran, dan cerita yang akan selalu mereka kenang tentang malam paling menyeramkan sekaligus paling berharga dalam hidup mereka. Beberapa bulan setelah pendakian, Rudy duduk di depan meja kayu di kamarnya, menatap catatan dan foto-foto perjalanan mereka. Kenangan malam di pos 4 Gunung Merapi masih terasa jelas, seakan baru terjadi kemarin. Ia merasa pengalaman itu terlalu berharga untuk hanya disimpan dalam ingatan. Rudy, aku harus menulis ini. Orang lain harus tahu apa yang terjadi di pos 4. Dika melalui telepon. Kamu serius, Ruth? Aku juga setuju. Tapi jangan sampai bikin orang takut tanpa sebab. Rudy tersenyum. Ia ingin menceritakan pengalaman itu bukan hanya sebagai kisah horor,
tapi juga sebagai pelajaran tentang keberanian, rasa hormat terhadap alam, dan misteri yang tak bisa dijelaskan akal. Agus pun setuju, meski awalnya ragu. Agus, via chat. Baiklah, aku ikut dukung, tapi jangan lupa, bagian tentang Mbah Marijan juga penting. Itu yang bikin kita selamat. Rudy mulai menulis bab demi bab, menceritakan ketegangan saat sosok pocong muncul, kejaran menegangkan, dan ritual penangkal yang mengubah ketakutan menjadi rasa hormat. Ia menambahkan detail tentang kabut, suara alam, dan bagaimana ketiganya saling menjaga di tengah malam penuh misteri. Rudy, aku ingin orang merasakan atmosfer itu, bukan cuma horornya. Mereka harus ngerti bagaimana rasanya takut sekaligus belajar menghormati. Dika membaca draft pertama yang dikirim Rudy dan mengangguk. Ia tersenyum mengingat malam itu, rasa takut yang dulu menghimpit kini berubah menjadi kenangan yang membuat mereka lebih dewasa. Dika, aku nggak nyangka kita bakal punya cerita sehebat ini. Ini bakal jadi inspirasi buat pendaki lain. Agus ikut menambahkan catatan tentang bagaimana ritual dengan Mbah Marijan membuat mereka sadar bahwa pos 4 bukan sekadar tempat istirahat. Ia menekankan pentingnya menghormati gunung dan roh-roh yang menjaga keseimbangan alam. Agus, aku cuma mau orang tahu, bukan takut, tapi hormat itu nomor 1. Setelah buku itu selesai, mereka membagikannya kepada komunitas pendaki dan teman-teman dekat. Reaksi yang mereka dapat mengejutkan. Banyak orang merasa cerita itu memberi pelajaran penting, bukan sekadar horor semata. Pos 4 mulai dikenal tidak hanya karena misterinya, tapi juga karena kisah keberanian dan pembelajaran spiritual yang mereka alami. Rudy, aku senang. Cerita ini nggak cuma horor, tapi juga warisan pengalaman buat orang lain. Dika, iya, sekarang pos 4 punya makna lain. Orang nggak cuma takut, tapi juga belajar menghormati gunung. Agus tersenyum, mengenang malam itu lagi. Ia menyadari bahwa pengalaman horor mereka kini berubah menjadi legenda yang disimpan di hati para pendaki. Sosok pocong, ritual penangkal, dan kehadiran Mbah Marijan menjadi bagian dari kisah yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Agus, aku nggak akan pernah lupa. Kisah ini bakal hidup terus di komunitas kita. Rudy menutup laptopnya dengan tenang. Buku itu bukan hanya catatan perjalanan, tapi juga pengingat bahwa pengalaman horor sekalipun bisa menjadi pelajaran berharga jika kita menghormati alam dan misterinya. Kisah mereka di pos 4 kini tersimpan rapi, menunggu untuk dibaca dan dijadikan pelajaran bagi siapapun yang berani mendaki Gunung Merapi. Beberapa tahun setelah pengalaman mereka di pos 4, Rudy, Dika, dan Agus duduk bersama di sebuah warung kecil di kaki Gunung Merapi. Cerita tentang sosok pocong, ritual dengan Mbah Marijan, dan ketegangan malam itu masih hangat di ingatan mereka. Kini, pengalaman itu bukan hanya menjadi kenangan pribadi, tetapi juga warisan bagi pendaki dan masyarakat sekitar. Rudy, aku masih gak percaya malam itu benar-benar terjadi. Tapi lihat, sekarang orang-orang banyak yang menghormati pos 4. Dika, iya, cerita kita ternyata gak cuman horor. Banyak yang belajar dari pengalaman kita. Agus menyesap kopi hangat, tersenyum mengingat ketakutan mereka yang dulu. Ia merasa lega bahwa malam paling menegangkan dalam hidup mereka kini bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Sosok pocong yang dulu menakutkan kini menjadi simbol untuk menghormati alam dan roh-roh yang menjaga gunung. Agus, aku senang pengalaman itu gak sia-sia. Orang sekarang lebih menghargai gunung dan misterinya. Rudy, benar, kita cuma bagian dari cerita yang lebih besar.
gunung ini punya cara sendiri untuk mengingatkan manusia agar tetap rendah hati. Mereka teringat Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi, yang telah membimbing mereka melalui malam paling menegangkan itu. Kehadirannya bukan hanya menyelamatkan mereka, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai spiritual yang mendalam. Mereka sadar warisan gunung ini bukan hanya legenda, tapi panduan hidup bagi siapa saja yang ingin mendaki dengan hormat. Dika, Pak Marijan benar-benar luar biasa. Tanpa beliau, kita nggak akan bisa menghadapi semua itu. Agus, aku rasa itu juga bagian dari pelajaran. Gunung Merapi bukan sekadar tempat mendaki, tapi juga sekolah untuk belajar menghormati alam. Rudi menatap puncak Merapi dari kejauhan. Asap halus masih mengepul, angin malam berhembus lembut, dan suasana gunung terasa tenang, namun penuh rahasia. Mereka tersenyum, menyadari bahwa pengalaman horor mereka telah menjadi bagian dari warisan budaya dan spiritual gunung ini. Rudi, Pos 4, Pocong, ritual, semuanya sekarang bagian dari cerita yang akan terus diceritakan. Dika, iya, orang akan belajar menghormati dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Agus menatap langit malam, mengingat bisikan halus dan hawa dingin yang dulu membuat mereka ketakutan. Kini, semua itu berubah menjadi pelajaran yang menguatkan. Sosok pocong bukan lagi sekadar hantu menakutkan, tetapi simbol ujian dan pelajaran untuk setiap pendaki yang melintasi gunung ini. Agus, aku nggak akan pernah melupakan malam itu. Rasanya seperti gunung ini memberikan warisan, bukan sekadar takut. Rudi, betul. Dan itu yang harus kita teruskan. Menghormati, belajar, dan menceritakan kisah ini agar generasi mendaki berikutnya lebih bijak. Malam itu, mereka menutup percakapan dengan kesadaran bahwa Gunung Merapi tidak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga misteri, pelajaran, dan warisan spiritual yang akan selalu hidup di hati setiap pendaki. Pos 4 menjadi simbol dari keberanian, penghormatan, dan hubungan manusia dengan alam dan roh-roh yang menjaga keseimbangannya. Dika, semoga warisan ini tetap hidup seperti yang kita rasakan malam itu. Rudi dan Agus bersama-sama. Amin. Gunung Merapi akan selalu mengajarkan kita jika kita mau belajar. Gila banget kan? Malam di Pos 4 Gunung Merapi emang gak main-main. Sosok pocong itu bukan cuma bikin takut, tapi juga ngajarin kita buat hormatin alam dan roh-roh yang jaga gunung. Kalau kalian suka cerita horor misteri kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita selanjutnya. Terus, komentar di bawah, kalian berani nggak sih ngecamp di Pos 4 sendiri setelah nonton ini? Kita pengen banget dengar cerita kalian. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Tapi hati-hati, kabut di gunung bisa nyimpen rahasia yang nggak semua orang siap ngadepin.